Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadin abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Amma ba'. Kaum muslimin, muslimat yang berbahagia, syukur alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan materi. Semoga penyampaian saya ini akan memberikan manfaat kepada kita semua. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, sebagaimana kita pahami semua bahwasanya Allah itu akan memberikan cobaan kepada setiap umat manusia. Tanpa terkecuali, semuanya akan mendapatkan ujian dari Allah. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 155-156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, surat Al-Baqarah ayat 155-156 ini memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya Allah akan memberikan ujian, pasti akan memberikan ujian, dan ujian ini pasti akan diberikan kepada siapapun tanpa terkecuali. Di situ, di surat tersebut, di ayat tersebut menggunakan taukid. Taukid itu penguat, bahkan taukidnya atau penguatnya itu ada dua, yaitu lam dan nun. Walanabluwannakum. Nah, ini menunjukkan keseriusan bahwa Allah akan memberikan cobaan kepada semua umat manusia. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Yang pertama adalah al-khauf. Jadi cobaan yang pertama adalah, kalau al-khauf itu ketakutan atau kekhawatiran. Tapi yang dimaksud di sini bukan ketakutan dalam arti misalnya kita takut untuk bertemu seseorang atau takut ketika ada hantu misalnya, bukan. Tapi ini sebetulnya bahwa Allah akan memberikan cobaan kepada kita, yaitu kita akan diberi mental yang ciut, mental yang kerdil. Akibat dari mental yang kerdil ini membuat atau menjadikan kita atau manusia menjadi tidak memiliki kemauan, menjadi tidak memiliki kekuatan, menjadi tidak memiliki keberanian untuk melakukan sesuatu. Bayangkan kalau kita tidak memiliki keberanian untuk melakukan sesuatu, maka tidak akan ada yang bisa kita lakukan. Dengan demikian, ketika tidak ada yang bisa kita lakukan, tentu ini akan menciptakan atau akan mengakibatkan kerugian pada diri kita. Yang kedua, al-ju'. Al-ju' itu lapar. Tapi lapar yang dimaksud di sini juga bukan lapar dalam arti perut yang kosong. Lapar di sini melambangkan bahwa Allah akan memberikan cobaan kepada kita, yaitu tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama makan. Nah,
Betapa susahnya ketika orang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan ini merupakan ujian yang kedua yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Yang ketiga, wa naqsim minal amwal. Ada kalanya kita sudah diberi harta, ada kalanya kita sudah diberi rizki, akan tetapi Allah akan mengurangi, bahkan mungkin mengambilnya. Ini akan terjadi melalui cara apapun. Allah itu bisa melakukan apapun. Harta yang sudah kita miliki, bisnis yang sudah kita bangun dengan begitu mapan, ternyata tiba-tiba bangkrut. Kita sudah punya uang, tiba-tiba hilang, tiba-tiba dicuri, tiba-tiba dirampok. Sering terjadi, kita kena gendam dan seterusnya. Itulah salah satu cara Allah mengurangi harta yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah wal anfus, naqsim minal anfus. Anfus itu bisa dalam arti jasad, bisa juga dalam arti kekuatan, atau bisa juga kesehatan. Jadi ada kalanya ujian itu Allah memberikan berupa kita sudah tidak kuat lagi. Kita tidak memiliki kekuatan yang maksimal. Mungkin karena tua, mungkin juga karena sakit. Kita sudah tidak lagi sehat. Mungkin dulu kita mampu menggendong sekian kilo, misalnya 50 kg, tapi sekarang sudah tidak memiliki kekuatan itu lagi. Ini juga ada kalanya kita dikurangi kekuatannya. Ini sekali lagi adalah termasuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, ats-tsamarat. Ada kalanya ujian itu juga dalam bentuk panen yang sudah kita harapkan, buah-buahan yang sudah kita nantikan, ternyata tiba-tiba hilang, ternyata tidak jadi panen, mungkin karena hama, mungkin karena dicuri juga, dan seterusnya. Ini juga ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat bahwasanya seterusan dari ayat tersebut, wa basyiris shabirin, wahai Muhammad, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Di sini harus kita pahami mengapa Allah menggunakan kata basyir. Wa basyiris shabirin. Basyir di situ adalah kabar gembira. Mengapa menggunakan istilah kabar gembira? Inilah menariknya Al-Quran. Bahwasanya orang gembira, orang dalam keadaan gembira, orang yang gembira itu berarti menunjukkan bahwa dia tidak punya persoalan. Maka sebetulnya yang dimaksud dengan gembira adalah orang yang berbahagia. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud dengan orang yang sabar yang akan mendapatkan kebahagiaan? Yaitu alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwasanya orang yang sabar yaitu orang yang ketika terkena musibah dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi saya harus mengingatkan kepada kita semua bahwa qaulu di situ memiliki dua arti setidaknya. Yang pertama adalah qaulun bil lisan yang sering dikenal dengan talaffuz bi kalimatit tarjih, yaitu melafalkan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ada makna yang lebih dalam, yaitu yang dimaksud adalah qaulun bil qalbi, menyatakan atau menyatakan dengan hati, yaitu berupa kesadaran. Kita harus memiliki kesadaran, yang kesadaran itu harus dimulai dari muhasabah. Mengapa saya mendapatkan ujian? Mengapa ujian ini menimpa saya? Mengapa saya selalu susah? Dan seterusnya. Ini yang harus kita koreksi, sehingga kemudian hasil dari koreksi itulah kita harus berserah diri kepada Allah. Ya Allah,
bahwasanya semua yang saya derita, semua yang saya terima adalah dari kamu ya Allah. Maka selanjutnya saya serahkan kepadamu ya Allah. Barangkali mungkin ada kesalahan, barangkali mungkin banyak dosa, kita harus memperbaiki kesalahan, kita harus bertaubat atas dosa-dosa tersebut, sehingga kemudian Allah akan mengampuni, Allah akan meridhoi, dan pada akhirnya kita akan mendapatkan kebahagiaan dari ujian-ujian tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Syukron wa tumtum fil khairi wal barakati wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.